Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen kita, Ibu Horia, SSI, MKOM. Kami dari kelompok 8, kelas 64, 6B26, ingin mempresentasikan proyek pengembangan aplikasi kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Spare Part Traktor dengan menggunakan aplikasi Rapicom pada PT Limpamas Indonesia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arifin. Pin. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Warifin dengan NIM 6422015. Saya Diki Fajar Prabowo dengan NIM 6422033. Saya Muhammad Dafa Finardi dengan NIM 6422085. Saya sendiri dengan Sandi Septiawan dengan 4220439. Saya Zahra Maulida dengan NIM 6422098. Next. Di era digital ini, integrasi teknologi informasi menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. PT Limpamas Indonesia yang bergerak di bidang spare part traktor dan alat berat menghadapi tantangan dalam pengelolaan data penjualan yang kompleks dan dinamis. Lalu dalam kompleks dan fluktuatif, perusahaan mengimplementasikan sistem informasi penjualan berbasis aplikasi bernama Rapicom untuk menggantikan proses manual. Aplikasi ini mendukung proses digitalisasi penjualan melalui fitur pelacakan stok, manajemen pelanggan, analisis data, dan pelaporan otomatis. Di sini ada solusi pengembangan sebagai respons atas tantangan efisiensi penjualan spare part traktor. Penggunaan aplikasi Rapicom menjadi langkah awal yang strategis. Namun diperlukan juga pengembangan sistem yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika bisnis. Nah, di sini kita ada 6 poin untuk solusi pengembangannya, yaitu ada 1, integrasi lintas departemen, yaitu menghubungkan Rapicom dengan sistem inventory, keuangan, dan layanan pelanggan untuk mendukung alur data yang otomatis dan terkoordinasi. Kemudian yang kedua ada fitur analitik dan pelaporan, yaitu penambahan dashboard, analitik, dan modul pelaporan otomatis guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang ketiga ada peningkatan UI atau UX, yaitu optimalisasi antarmuka agar lebih ramah pengguna, disertai pelatihan dan pembaruan rutin untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat ada teknologi cloud dan mobile access, pengembangan versi cloud dan mobile untuk mendukung akses data dan transaksi secara real-time dari berbagai lokasi. Yang kelima ada keamanan dan backup data, implementasi sistem keamanan data dan backup otomatis sebagai perlindungan terhadap gangguan teknis dan kebocoran informasi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada evaluasi dan umpan balik pengguna. Pelaksanaan evaluasi berkala dengan melibatkan pengguna langsung sebagai dasar pengembangan lanjutan. Kemudian di sini ada manfaat dari aplikasi Rapicom pada PT Limpamas Indonesia. Penerapan aplikasi Rapicom memberikan manfaat strategis dan operasional. Di antaranya yaitu ada efisiensi penjualan. Ini merupakan proses lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi. Yang kedua ada transparansi data, akses real-time mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada monitoring kinerja, laporan otomatis memudahkan evaluasi penjualan. Yang keempat ada stok terkelola, inventory terintegrasi mencegah kekosongan atau kelebihan barang. Yang kelima ada kepuasan pelanggan, layanan cepat dan informatif tingkatkan loyalitas. Kemudian yang keenam ada dukungan ekspansi, terstruktur mendukung pertumbuhan bisnis. Kemudian yang terakhir ada efisiensi operasional, yaitu meminimalkan proses manual dan hemat waktu. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya yang pertama,
menjadi solusi manajemen bisnis yang terpercaya dan andal. Fokus pada memberikan kepercayaan dan keamanan kepada pengguna melalui fitur-fitur yang andal dan akurat. Yang kedua, mempercepat pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang akurat dan mudah diakses. Rapicom bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis lebih cepat dan efektif. Ya, selanjutnya ada misi. Yang pertama, menyediakan fitur pengolahan data otomatis dan cepat untuk mendukung kebutuhan analisis pengguna. Yang kedua, menghadirkan antarmuka yang ramah pengguna dan responsif agar mudah diakses oleh berbagai kalangan. Yang ketiga, menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna dengan sistem enkripsi dan perlindungan yang andal. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi terkini seperti machine learning and cloud computing untuk peningkatan performa. Yang kelima, memberikan dukungan teknis dan pembaruan berkala guna memastikan aplikasi selalu relevan dan andal. Sistem informasi penjualan. Sistem informasi merupakan sarana yang mengolah data menjadi informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Sistem ini terdiri dari code, proses, output, penyimpanan, dan kontrol. Salah satu subsistemnya adalah sistem informasi penjualan yang berfungsi mencatat, memproses, dan melaporkan data transaksi penjualan. Sistem ini mendukung efisiensi operasional serta memungkinkan analisis kinerja penjualan secara akurat dan real-time. Berikutnya ada peran teknologi dalam industri spare part alat berat. Spare part memegang peran krusial dalam industri alat berat karena perawatan dan perbaikan sangat bergantung pada ketersediaannya. Tantangan utama terletak pada distribusi dan pengolahan stok yang kompleks. Penggunaan aplikasi penjualan digital mendorong integritas proses bisnis seperti pemesanan, inventory, dan pelaporan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Salah satu solusi yang diterapkan adalah aplikasi Rapicom, yang mendukung aktivitas penjualan dan manajemen pelanggan melalui fitur pencatatan transaksi, pengelolaan produk, dan pelaporan yang terintegrasi untuk kebutuhan industri menengah hingga besar. Pemanfaatan sistem informasi di industri terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pengambilan keputusan. Aplikasi Rapicom adalah sistem informasi yang mendukung penjualan dan manajemen pelanggan dengan fitur pencatatan transaksi, pengolahan produk, dan laporan penjualan untuk industri menengah hingga besar. PT Limpamas Indonesia memanfaatkan aplikasi Rapicom untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pelayanan perusahaan. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Lestari 2021 dalam jurnal Jati Jurnal Teknologi Informasi menyebutkan bahwa sistem informasi berbasis aplikasi mampu menurunkan tingkat kesalahan transaksi hingga 80% dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Lestari 2021. Berikutnya ada hasil penelitian oleh Rahmadani 2022 dalam skripsinya yang menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi penjualan dan inventory dapat mempercepat proses pelayanan pelanggan di perusahaan distribusi alat berat. Ramadhani 2022. Di sini ada kebutuhan pengguna dari aplikasi Rapicom. Aplikasi Rapicom di PT Limpamas Indonesia dirancang untuk mendukung operasional 3 jenis pengguna. Di antaranya yaitu ada admin atau kasir, sales, dan warehouse. Dengan fitur yang disesuaikan berdasarkan fungsi masing-masing. Untuk admin atau kasir, mencatat transaksi, memantau stok real time, mencetak DO atau invoice, dan memproses sales order. Untuk sales, tugasnya itu untuk mengakses data stok, membuat sales order, melihat riwayat barang, daftar harga, kurs, serta mengajukan permintaan barang. Dan untuk warehouse, menyiapkan pesanan, mencatat alur barang, tracking status pengiriman, dan melakukan stok opening berkala. Untuk mendukung penjualan kredit, aplikasi ini juga dilengkapi fitur aging account receivable
atau AGER yang memantau umur piutang, membantu pengambilan keputusan strategis, dan menjaga arus kas perusahaan. Selanjutnya ada komponen utama di sistem Rapicom. Yang pertama sendiri itu ada sistem inventory. Fungsinya untuk mengelola dan memantau data stok barang. Digunakan biasanya oleh sales dan warehouse. Lalu yang kedua ada sistem administrator berfungsi untuk mengotorisasi dan autentikasi pengguna. Setiap pengguna memiliki akun sesuai peran, seperti sales, admin, dan warehouse. Yang selanjutnya menjamin keamanan akses, memungkinkan pelacakan aktivitas, dan memberi kontrol penuh bagi manajemen atas hak akses sistem. Selanjutnya adalah perancangan perangkat lunak. Yang pertama, desain antar muka aplikasi Rapicom menggunakan pendekatan role based, di mana setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya. Yang pertama ada halaman login. Pengguna masuk dengan ID dan password khusus yang terhubung dengan hak akses masing-masing. Halaman loginnya seperti ini. Ada user ID dan password. Perancangan perangkat lunak yang kedua adalah menu inventory. Menu inventory report untuk melihat laporan riwayat pergerakan barang, mutasi stok, dan laporan lainnya. Tampilannya seperti ini. Ada report, ada stock tag, ada inventory movement, mutasi brand kirim, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu stock tag. Digunakan oleh warehouse untuk input hasil stock opening dan percobaan dan pencocokan stok fisik. Perancangan perangkat lunak selanjutnya adalah Department Request. Department Request berfungsi untuk pengajuan permintaan barang penunjang kerja kepada tim GA atau General Affairs. Yang kelima, mutasi stok branch terima, yaitu menu yang berfungsi untuk melihat daftar barang yang diterima dari cabang atau gudang lain. Menu selanjutnya, mutasi stok branch kirim. Menu ini menampilkan detail pengiriman barang ke cabang tujuan. Menu selanjutnya, menu delivery order. Digunakan untuk memproses pengiriman barang ke alamat pelanggan. Menu selanjutnya, sales order. Sales order adalah dokumen resmi pesanan pelanggan yang berisi informasi, detail barang, dan pengiriman barang. Menu selanjutnya, from detail sales order. From detail sales order menampilkan detail transaksi, part number barang, jumlah, harga, dan kurs saat ini. Menu selanjutnya ada menu invoice. Menu invoice adalah menu untuk membuat, mencatat, dan mengelola tagihan pembayaran secara terintegrasi untuk mendukung kelancaran proses keuangan dan administrasi. Tampilannya seperti ini. Lalu ada menu price list atau harga yang berfungsi untuk menampilkan harga produk ataupun harga jasa, termasuk ada part number, deskripsi barang, harga satuan, dan mata uang. Selanjutnya ada menu DO return. Menu DO return menampilkan detail pengembalian barang dari pelanggan. Di situ termasuk nomor DO, part number, jumlah barang yang dikembalikan, serta alasan dari pelanggan mengapa barang itu di-return. Selanjutnya menu credit note. Menu credit note menampilkan informasi nota kredit yang diterbitkan untuk pelanggan, mencangkup nomor referensi, nilai pengembalian,
alasan pemberian kredit, dan keterkaitan dengan invoice atau retur. Masuk menu selanjutnya, yaitu menu pengembangan, menu penambahan di aplikasi Rapicom. Karena kita memiliki akses kepada developer atau kita bekerja sama dengan vendor aplikasi Rapicom, langkah teknis untuk menambahkan atau mendevelop menu pada aplikasi Rapicom yang pertama, membuka aplikasi Rapicom developer mode. Yang kedua, tambahkan menu baru di menu utama, laporan, piutang, lalu aging AR. Yang ketiga, membuat form report baru untuk menampilkan hasil query berdasarkan umur piutang. Yang terakhir, mengkoneksikan database menggunakan ODBC atau koneksi database internal aplikasi Rapicom. Nah, berikut ini adalah tampilan dari menu yang sudah kita kembangkan, walaupun belum 100% sempurna, tapi ini sudah bagus. Ini adalah tampilan menu aging AR. Di sini terdapat data customer, ada kursnya juga, ada nomor invoice, tanggal, dan yang terpenting adalah tanggal jatuh tempo, di mana ini sangat mempermudah kita dalam melihat customer tersebut apakah sudah jatuh tempo atau belum. Dan ini tanggalnya akan terupdate otomatis bersamaan dengan tanggal berjalan. Lalu ada jumlah hutang, jumlah term atau hari dari 1 sampai 30, 21 sampai 60, 60 sampai 90. Selanjutnya ini sama, sebenarnya masih satu menu, yaitu menu aging AR overdue date. Di sini tampilan menunya lebih lengkap, ada tanggalnya juga, tanggal pertama dia hutang dan tanggal jatuh tempo. Dan di sini juga tertera hari yang masih berwarna putih, tandanya dia masih aman, belum jatuh tempo, belum wajib melunasi hutang. Sedangkan yang ada tanda merah dan ada tanda minus, di sini adalah hari di mana dia telah melewati tanggal jatuh tempo dan harus segera membayar hutang mereka tersebut. Dan paling ujung ada nominal hutangnya. Ini dia sedikit penjelasannya. Kesimpulan dari yang tadi, menu aging AR menampilkan laporan umur piutang berdasarkan keterlambatan pembayaran sejak tanggal jatuh tempo 30 hari, 60 hari, dan 90 hari. Fitur ini mengelompokkan data secara otomatis dari transaksi penjualan kredit dan pembayaran. Manfaat dari pengembangan menu aging AR di aplikasi ini adalah memonitoring piutang lebih mudah, disajikan secara real time tanpa perhitungan manual, mempercepat penagihan, memungkinkan prioritasi penagihan berdasarkan umur piutang, manajemen risiko kredit, memberi gambaran pola pembayaran pelanggan, penyusunan laporan keuangan lebih akurat, serta mendukung estimasi cadangan piutang yang tak tertagih sesuai standar akuntansi. Terima kasih. Silakan Bapak Sandi closing. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok 8 di kelas 64 6B 2026. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.